Halo, bertemu lagi dengan saya Dr. Stella. Kali ini kita akan membahas tentang sperma. Nah, tentunya kalau mau hamil, kita harus bahas tentang sperma. Kenapa sperma itu penting? Karena tentunya untuk kehamilan kita membutuhkan sperma yang sehat dan juga sel telur yang sehat. Jadi bagi yang ingin tahu untuk program sukses kehamilan yang berhubungan dengan sperma, harus tonton. Oke? Sebelum lanjut ke videonya, tekan tombol subscribe dulu ya, yang warna merah. Dan jangan lupa tekan juga tombol loncengnya agar mengetahui video terbaru dari Dr. Stella. Terima kasih, semoga sehat selalu ya. Kenapa sih kita harus membahas tentang sperma? Ternyata 15% pasangan menghadapi masalah infertilitas. Jadi 15% pasangan kesulitan untuk memiliki momongan. Nah, dari 15% pasangan ini ternyata 40% penyebabnya adalah infertilitas pada pria. Tentunya infertilitas pada pria ini berhubungan dengan sperma. Apa saja yang perlu kita nilai dari sperma? Tentunya satu, kita akan menilai jumlah sperma, kedua pergerakannya, ketiga bentuknya, dan keempat apakah ada infeksi pada sperma tersebut. Banyak yang bertanya apa saja yang bisa mempengaruhi kualitas dan kuantitas dari sperma. Nah, biasanya dimulai dari masa muda. Apabila masa mudanya malnutrisi atau memakan makanan tertentu yang memiliki toksin dalam jumlah cukup besar atau dalam waktu yang lama, tentu ini akan merusak jaringan testis sehingga tidak bisa memproduksi sperma. Bisa juga merupakan kelainan dari lahir, contohnya tidak turunnya testis atau biji buah zakar. Nah, ini juga bisa mempengaruhi produksi sperma nantinya saat pubertas. Atau bisa juga kelainan pada penis, yaitu hipospadia, di mana lubang pipisnya tidak sempurna. Selain itu, pengaruh pekerjaan juga penting. Contohnya pekerjaan di lingkungan panas itu bisa mempengaruhi pembentukan sperma menjadi tidak sempurna. Contoh pekerjaan yang dapat membuat sperma rusak adalah koki, jadi di dalam dapur yang panas berjam-jam dan dalam waktu yang lama. Bagaimana dengan gaya hidup? Apakah gaya hidup juga mempengaruhi kualitas sperma? Ya betul, gaya hidup mempengaruhi kualitas sperma, terutama pada perokok. Perokok akan mengurangi jumlah sperma dan pergerakannya, juga jumlah normalnya. Selain itu, pada orang yang biasa mengkonsumsi alkohol dalam jumlah banyak dan dalam jangka waktu panjang juga bisa mempengaruhi kualitas sperma. Penggunaan obat-obat tertentu juga bisa mempengaruhi kualitas sperma. Kegemukan atau obesitas, stres psikis yang berat juga mempengaruhi kualitas sperma. Oleh karena itu disarankan untuk pria memiliki berat badan ideal. Diet ketat juga bisa menyebabkan malnutrisi, sehingga akhirnya kualitas sperma berkurang. Atau konsumsi kafein yang cukup tinggi juga dapat mempengaruhi. Banyak penyakit yang dapat mempengaruhi kualitas dari sperma. Contohnya adalah penyakit varikokel. Varikokel adalah penyakit di mana terjadi varises atau pelebaran vena pada buah zakar. Di sini akan membuat buah zakar jadi temperaturnya lebih tinggi sehingga mengganggu pembentukan sperma. Selain itu, infeksi juga bisa mempengaruhi, contohnya infeksi menular seksual. Masalah ejakulasi juga menjadi problem yang utama, yaitu ejakulasi dini atau ejakulasi yang terbalik. Biasanya ejakulasi terbalik ini terjadi pada penderita diabetes, penggunaan obat-obat tertentu, atau pernah melakukan operasi di kandung kemih, yaitu operasi prostat, operasi saluran kemih. Penyakit lainnya yang mempengaruhi adalah antibodi terhadap sperma, di mana antibodi kita membunuh spermanya sendiri. Nah, selain itu juga bisa juga tumor pada saluran kencing atau saluran reproduksi. Ini juga bisa. Atau pengobatan terhadap kanker, contohnya kemoterapi ataupun radiasi, ini juga bisa membunuh sperma. Selain itu, ketidakseimbangan hormon pada pria, contohnya testosteron yang rendah, juga membuat produksi sperma berkurang. Sumbatan pada saluran sperma juga mempengaruhi, atau bisa juga terjadi defek kromosom pada si pria. Nah, bagaimana sih cara mendeteksinya? Apakah ada kelainan-kelainan tersebut? Tentunya nomor satu, kita akan melakukan analisa sperma. Analisa sperma ini dilakukan di laboratorium. Kedua, bila mencurigai adanya sesuatu, kita bisa melakukan ultrasonografi terhadap buah zakar. Selain itu, kita juga bisa melakukan pemeriksaan terhadap kadar hormon testosteron. Dan yang terakhir, bisa kita lakukan pemeriksaan fisik terhadap testisnya. Demikianlah kurang lebih tentang sperma. Jadi, apabila kamu sedang menghadapi masalah kualitas sperma yang tidak baik atau kuantitas sperma yang tidak memadai, segera konsultasikan ke dokter dan cari penyebabnya. Apabila ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Sampai ketemu, semoga berguna. Salam sehat selalu.